ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayati dunya wala tuti man akhwana qalbahu an dzikrina wa tawahawahu kana amru furta. Sotong hati masyarakat Rasul Karim manahnu ala dzalika minas sayyidin wasakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat saya takdimi, saya banggakan, saya muliakan segenap para orang tua kami, guru-guru kami, senior kami, para asatidzat, para ustadz-ustadz di Masjid Al-Jihad, pengurus DKM, para hadirin, program Cinta Ilmu. Dari namanya sudah, Masya Allah, ini bagian dari jalan surgawi. Sekali lagi, betapa pentingnya ilmu, sampai-sampai ilmu dikaitkan dengan surga. Man salaka torikon yaltamis man sahalallahu torikon ilal jannah. Siapa yang mau melonggarkan dirinya, waktunya, hartanya, tenaganya untuk jalan keilmuan, maka itu akan merintis jalan ke surga. Allah rintiskan jalan baginya ke surga. Betul-betul betapa memang ketika maqasidus syariah, jadi agama Islam ini diturunkan hanya prinsipnya kepada 5 syariat itu. Jadi syariat diturunkan di bumi ini hanya untuk memelihara 5 hal. Pertama, al-hafdu ala din, yaitu menjaga satu aqidatus shahihah. Nanti akidah itu rusaknya dengan 5 hal. Kapan-kapan kita breakdown, orang beragama itu rusaknya kalau ada 5 hal berkaitan dengan keyakinan. Yaitu semua ibadah kita tidak akan sampai di hadapan Allah kalau bercampur dengan 5 hal ini. Sebelumnya boleh dibaca Ustadz Haris di dalam surat Az-Zumar ayat 3, di mana Allah lillahi dinul khalis. Sesungguhnya Allah hanya menerima orang yang beribadah dengan keikhlasan murni tanpa dicampur dengan syirik. Jadi seluruh ibadah kita kalau ada syiriknya, maka Allah tidak terima. Mau sholat seperti apapun, sekali ke dukun, sekali saja ke dukun, 40 sholatnya 40 hari tidak diterima. Betapa ketinggi mama kali itu. Ya. Silakan Ustaz Haris. Allah lillahi dinul khalis. Az-Zumar ayat 2 apa ayat 3 itu? Yang dibuka. Sudah ketemu? Masih di mute Ustadz. Iya. Ayo silakan. Ingatlah hanya milik Allah agama yang murni dari syirik. Ya, pertama ini menegaskan Allah tidak akan terima seluruh ibadah kita. Kalau orang itu beribadah tapi bercampur dengan syirik. Syirik di dalam hal ini adalah ada 5. 1, syirik fidzat. Jadi seluruh ibadah manusia akan tidak diterima kalau menganggap zat Allah lebih dari 1. Atau menganggap ada simbol ketuhanan. Antropomorfisme. Jadi ada simbol ketuhanan. Makanya Allah itu betul-betul tidak boleh disimbolkan. Baik dengan kayu, batu. Lah itu Ka'bah. Ka'bah bukan simbol Tuhan. Makanya mohon maaf dulu sholat tidak menghadap Ka'bah. Sholat itu awalnya ke Aqsa. Hanya karena Rasulullah resah, karena Aqsa untuk pembantaian, Bethlehem, Baitul Lahem, tempat untuk pembantaian orang-orang Yahudi dan Nasrani dibantai oleh tentara Romawi, maka Rasulullah berdoa, mau dipindahkan. Akhirnya turun surat Al-Baqarah 142 untuk memindah kiblat. Makanya kalau kita bingung, mohon maaf, sholat kemana saja. Atau kita sedang naik pesawat, kok kita perjalanan dari Mekah menuju Indonesia, sholatnya nggak usah balik. Tetap di dalam pesawat sesuai dengan kursi menghadap ke sana. Karena dimanapun kita menghadap, di situ ada wajah Allah. Artinya kita tidak ada kultus terhadap, makanya mohon maaf terhadap Ka'bah. Makanya Dr. Andika ketika umroh dan haji, mohon maaf kalau ada orang lepas
peci, ngelepas kerudung, diusap-usapkan Ka'bah, dipukuli polisi. Ya haja syirik, ya haja haram, haram. Tapi dasar orang Indonesia dipukuli ya berkah, berkah, berkah gimana benjol semuanya. Nah, artinya jangan sampai mendewa-dewakan. Karena juga di beberapa tahun yang lalu itu ada orang Indonesia itu mendewa-dewakan kiswah, yaitu gunting. Gunting kiswah itu untuk mengobati anaknya yang bisu, cucunya yang bisu, orang Banyuwangi. Akhirnya ditahan. Nah, untung ada dubes kita itu agak Maftuh, itu teman kuliah saya dulu, Agus Maftuh, itu bisa menekan ini orang yang nggak ngerti. Karena itu kalau kaitannya dengan kesirikan betul-betul sangat sensitif di sana. Oke, jadi kita makanya kalau kita mau ke Inggris, kita waktunya sholat, Ka'bahnya di bawah, padahal kita sudah waktunya sholat di atas Ka'bah, sholatnya nggak usah tengkurap. Wah, Ka'bahnya di bawah, supaya kita tidak terjebak kepada simbol ketuhanan. Makanya Rasulullah pertama kali melihat ada orang sholat, kok ada gambar disobek. Tapi sobekannya nggak dibuang, dipakai untuk bantal. Ketika ada gambar itu, boleh. Makanya sampai hari ini tidak boleh ada gambar-gambar yang biar Ustadz Haris itu sholatnya bisa khusyuk, depannya dikasih gambar Luna Maya atau kasih gambar, nggak boleh. Nah, karena memang ini. Bahkan masjid-masjid Al-Jihad tidak dikasih Ka'bah. Nah, jadi tidak siapa? Karena memang kita tidak mau ada simbol ketuhanan. Bahkan Rasulullah mengimami, Rasulullah tidak menghadap kita, Rasulullah sama-sama menghadap ke kiblat. Artinya tidak ada simbol ketuhanan di situ. Ini pertama. Yang kedua, beragama kita akan rusak. Ini mohon maaf ya, pelan-pelan sebelum masuk materi karena sudah terlanjur terbaca. Kalau ada memberi sifat yang tidak layak kepada Allah. Misalnya Allah lahir di mana, di kandang domba, atau Allah gimana. Pokoknya qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad. Jadi tidak bisa, Allah itu tidak dilahirkan, tidak melahirkan. Satu, syirik di dalam zat, dua, syirik di dalam sifat. Yang ketiga, syirik di dalam isti'anah, yaitu dalam memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita beribadahnya kepada Allah, minta tolongnya semuanya kepada Allah. Karena banyak iya karena butuh wa kuburan nastain. Iya karena butuh wa dukun nastain. Nah, kita beribadahnya kepada Allah tapi minta tolongnya ke dukun, ke kuburan, itu semuanya. Yang keempat yaitu asyirku fil ibadah. Yaitu di dalam bentuk bid'ah. Jadi kita tidak bisa ngarang-ngarang. Artinya karena itu penghinaan kepada Rasulullah. Mohon maaf, kalau sampai subuh harusnya 2 rakaat, ini 8 rakaat. Wah, biar ini nggak bisa, karena itu sesuatu yang harus wafiqu fi sunnah. Artinya kita tidak boleh ngarang-ngarang ibadah, itu termasuk nanti bentuk ibadah yang tidak akan diterima. Seluruh ibadah kita. Dan yang terakhir, asyirku fil ahkam. Orang beragama tapi tidak peduli halal haram, tidak peduli najis dan tidak najis, maka itu akan rusak agama. Maka ayat tadi, Az-Zumar ayat 3 bicara tentang jangan sampai Anda berlaku baik, tetapi ternyata kebaikan Anda tidak sampai ke langit. Allah tidak mencatat sama sekali. Itulah Ustaz Haris, orang yang tidak merdeka di hadapan Allah ketika dia beribadah, tetapi ibadahnya salah, ibadahnya nggak diterima. Itulah orang yang paling merugi di seluruh dunia. Ayat ini berkenaan dengan ayat dilanjutkan, ayat tadi belum selesai atau diulang dari awal, Ustaz Haris. Baik Ustaz. Ya. Ingatlah hanya milik Allah agama yang murni dari syirik, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar. Ayat ini turun waktu itu orang-orang Majusi sudah masuk Islam, kemudian 9 tahun Masjid Nabi itu gelap. Karena gelap, maka orang-orang Yahudi, orang-orang Majusi ini dulu kan menyembah api. Maka dia bawa obor. Ketika dia bawa obor, maka dipakai untuk di depannya dikasih obor. Sekaligus sudah sholat, dia sudah ibadah kepada Allah, tapi ingat dewanya dulu, dewa api itu.
Jadi untuk mengenang yang lalu karena dulu penyembah api orang-orang Majusi ini. Terus Nabi melihat, loh, sholat kok nyembah api? Kemudian orang-orang Majusi itu bilang apa? Ini tidak saya sembah ya Allah, ya Rasulullah. Ini hanya untuk liqarribuna ilallah zulfa. Ini hanya untuk mendekatkan diriku kepada Allah lewat api. Oh, tidak boleh, tapi Rasulullah itu baik. Kalau nggak baik itu bukan Rasulullah, itu orang al-jihad. Rasulullah itu baik. Baik, kamu boleh ada api, tapi api bukan untuk disembah. Hanya untuk penerangan. Maka sejak saat itu, Masjid Nabi dikasih manaro. Naro itu api, manaro itu tempat api. Kenapa? Karena 9 tahun Masjid Nabi itu di Madinah itu nggak ada penerangan sama sekali. Makanya dulu orang munafik tidak pernah datang di sholat subuh dan sholat isya. Maka turun hadis, siapa yang menjaga sholat subuh dan sholat isya, maka dia dijamin surga sebelum dia memasukinya. Karena orang munafik dulu paling sering nggak datang di sholat subuh dan isya, karena toh Nabi nggak lihat. Karena sholatnya hanya untuk yuraun, supaya bisa dilihat. Toh Nabi nggak lihat, maka nggak datang kalau subuh, karena gelap. Itu, mohon maaf. Karena subuhnya Nabi itu dulu gelap. Subuh isaknya Nabi itu juga gelap. Kalau kita enggak, subuhan kan udah terang benderang. Maksudnya sekarang itu subuhnya jam 7, jadi ya sudah semua kelihatan. Nah, dari sisi ini sekali lagi Rasulullah itu sholatnya kalau subuh itu sebelum, mohon maaf, sebelum matahari terbit masih gelap, dan kalau asar sebelum matahari tenggelam. Kalau kita malah sebaliknya. Jadi kalau asar itu malah nggak lihat matahari, kalau subuh kita malah lihat matahari. Dulu Rasulullah kalau subuh nggak lihat matahari. Itu. Kalau asar selalu lihat matahari, sekarang nggak. Ini subuh lihat matahari, kalau asar sudah mau tenggelam baru kita asar. Itu bedanya Rasulullah dengan kita. Itu dengan Rasulullah bedanya cuma sedikit. Rasulullah itu sedikit berzikir, kita itu zikirnya sedikit. Rasulullah itu sedikit baca Quran, kita baca Qurannya sedikit. Rasulullah itu kalau makan sedikit, kalau kita sedikit-sedikit makan. Rasulullah itu kalau tidur sedikit, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Ini baru dimulai aja udah ada yang bilahi taufik walidain, sudah mulai bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Makanya kameranya nggak dinyalain ini. Ini supaya nggak kelihatan kalau dia tidur. Masya Allah, ini sambil tiduran sambil itu semuanya. Nah, jadi sekali lagi, maka Rasulullah mengatakan naro itu api, manaro tempat api. Maka sekarang masjid-masjid di dunia ini kalau bikin masjid ada manaro, manaro, manaro. Di dalam bahasa Indonesia disebut menara. Menara dari kata manaro, tempat api. Sampai Al-Jihad bikin masjid juga ada manaro. Padahal di situ bukan tempat api, itu tempat neon, harusnya meneono. Apalagi tempat speaker, mespeakero harusnya ini. Mulai nanti jangan disebut manaro, manaro, menara itu tempat api. Itu kan tempat speaker, jadi mespeakero harusnya itu. Bahkan ada metorno karena tempat untuk air itu, untuk tanah air. Nah, dari sisi ini sekali lagi, inilah mohon maaf, agama itu diturunkan pertama kaitannya dengan makos itu syariah adalah menjaga akidah. Yang kedua menjaga akal, ilmu. Jadi orang itu nanti dikatakan merdeka kalau 5 hal ini sudah terjaga semuanya. Ilmu. Orang itu beragama diperlukan ilmu karena kenyataannya Allah menghargai orang baik dan tidak itu dia punya ilmu apa enggak? Makanya latina liman aklalahu, tidak akan bisa beragama dengan sempurna kalau tidak disertai dengan ilmu. Wa mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikatakan dia orang baik di mata Allah, itu orang baik itu kalau dia paham agama. Maka al ilmu imamul amal. Ilmu itu guidannya amal. Anak buahnya Dr. Andika ini rajin-rajin, anak buahnya Dr. Rosita ini rajin-rajin, Masya Allah. Jam 10 udah duhur, jam 11 sudah asar, rajin banget sudah al-jihad ini. Wah, Masya Allah, tahajud itu pagi tahajud, siang tahajud, malam tahajud, Masya Allah. Besok Dr. Andika mengumpulkan Dr. Rosita, mohon maaf, Teh Kanti, Teh Atia, itu mengumpulkan uang untuk apa? Kurban. Lah kok sekarang? Kemarin PPKM agak repot. Sekarang aja. Kurbannya 10 sapi besok disembelih. Enggak diterima. Karena tidak sesuai dengan ilmu. Tiba-tiba Ustadz Haris langsung mimpin. Oh, besok berangkat haji. Lah kok sekarang? Oh, biar wukufnya longgar.
Nah, daripada musim haji ini sekarang wukuf. Wah, nanti lempar jumroh sendirian boleh. Terus keluarga di rombongan al-jihad haji besok pagi berangkat, nggak diterima karena nggak sesuai dengan ilmu. Bahkan nanti diperlukan ilmu karena semua amal itu sangat tergantung sesuai enggak dengan ilmunya. Teh Atia ini luar biasa diajak sholat. Baik, begitu sholat berjamaah saya wudhu dulu. Begitu wudhu cuman kaki doang. Lah kok cuman kaki doang? Karena yang lain sudah di rumah. Jadi sudah kumur, muka, tangan, kurang kaki. Terus berangkat ke masjid. Begitu sampai di masjid itu, ayo wudhu, sholat dulu. Terus wudhu cuman kaki doang. Yang lain sudah di rumah. Tadi pagi udah di rumah, begitu siang mau sholat zuhur, itu tinggal kurang kaki. Nggak diterima karena nggak sesuai dengan ilmu. Inilah pentingnya ilmu. Ustadz Haris itu sangat terkenal hadis berkaitan dengan pentingnya ilmu. Ada orang habis bunuh 99 orang. Maka ketemu ahli ibadah. Orang itu rajin ibadah, tapi nggak punya ilmu. Kemudian ditanya, saya ini udah bunuh 99 orang ini masih bisa diampuni nggak? Waduh, orang kok bunuh sampai 99 orang, berarti per tahun dia bunuh berapa orang ini? Usianya berapa, itu dan mulai membunuh, nggak mungkin umur 5 tahun membunuh. Berarti kamu tiap tahun bunuh berapa orang. Dan pasti makananmu nggak beres, pasti ucapanmu, omonganmu, pasti kamu suka omong kotor, suka menipu, perzina. Karena pembunuh nggak mungkin hanya pembunuh. Maka dia katakan apa? Wah, sulit kamu diampuni. Akhirnya dibunuh sekalian jadi 100. Tetapi begitu habis membunuh 100 orang itu ketemu ahli ilmu. Orang itu orang beragama tapi punya ilmu. Bisa nggak diampuni? Oh bisa, asal kamu mau bertobat. Oh syaratnya gimana? Kamu datang ke Bandung sana. Atau datang ke Jogja. Tiba-tiba dari Bandung datang ke Jogja. Masuklah pesantren, kamu bertobat. Tapi sayang, belum sampai Jogja, baru sampai Cilacap, sudah Purwokerto sudah meninggal. Maka malaikat sampai berebutan. Satu ingin masukkan surga, satu ingin masuk neraka. Satu masukkan neraka karena habis bunuh 100 orang. Satu ingin masuk surga, sudah mau tobat. Padahal belum tobat. Akhirnya diturunkan malaikat ketiga. Ini hadisnya sangat mutabar, maka saya singkatnya saja. Akhirnya ternyata sudah dekat dengan Jogja. Dari membunuh terakhir dengan mau tobat sudah dekat dengan Jogja, maka masuk surga. Pelajaran pertama, tobat jangan ditunda-tunda. Kedua, mohon maaf, tadi yang ditanya pertama adalah ahli ibadah. Yang kedua, ahli ilmu, selamat. Ahli ibadahnya dibunuh sekalian karena nggak tahu ilmu. Inilah pentingnya ilmu. Maka sekali lagi dari sisi ini, Maqasidus Syariah, syariat ini diturunkan ke bumi untuk menjaga 5 hal. Dan orang merdeka itu kalau 5 hal ini semuanya ada. 1, bebas dari penghambaan kepada makhluk, yaitu akidah yang lurus. Kenapa kok akidah? Sekarang kita lihat. Betapa orang yang paling merugi di seluruh dunia ini kalau sudah akidahnya salah, dia mengira dia berbuat baik, padahal dia orang yang paling jelek. Orang jelek, tapi ngakunya dikira baik, ternyata dia beramal jelek. Padahal dia nyumbang, padahal dia itu semuanya. Itu yang paling merugi. Orang yang paling merugi itu adalah ngiranya amal baik, ternyata kebaikan itu enggak berbalas. Artinya tidak berpahala. Sekarang dibaca surat Al-Kahfi 103-104. Kul hal nunabbiukum bil akhsarinal a'mala. Orang itu kalau masih belum ada akidah yang lurus, berarti dia belum ada kemerdekaan dalam dirinya. Kenapa? Karena amal-amal baiknya nanti nggak berbalas sama sekali. Tolong semuanya agak aktif untuk baca-baca ya. Mungkin Teh Atia atau Teh Ervina atau siapa. Teh Arnita. 314 Ustaz. 103-104. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling merugi perbuatannya? Yaitu orang yang paling merugi perbuatannya. Ya, terus? Yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Masya Allah, dia berbuat baik, seolah-olah dia berbuat baik, padahal dia paling merugi. Naudzubillah min dzalik. Dia nyumbang masjid, dia lakukan apa saja, amal kebaikannya, dohiriyahnya dia amal baik, tapi dia paling merugi. Kenapa? Diteruskan. 104, ya. 104-nya ada.
Sudah Ya. Ustaz, tadi. Udah, yaitu orang yang beramal tetapi tidak atas dasar iman. Jadi orang beramal baik seperti apapun kalau tidak berdasarkan iman, maka sayang, dia kayak fata morgana. Ibu, ada orang nyumbang masjid tapi dia nggak punya iman. Lu mana? Aku sudah berbuat baik. Oh, nanti dibalas, tapi hanya di dunia. Dia dapat popularitas, dia bisa jadi anggota dewan, bisa terpilih dalam pilpres atau pileg atau pilgub atau bisa terpilih, tapi hanya dapat itu karena amalmu tidak berdasarkan keimanan. Itulah yang disebut dengan orang yang paling merugi ketika orang hidup tanpa iman. Mohon maaf Ibu, amal sebaik apapun kalau nggak ada iman, termasuk rusaknya iman. Sudah sholat tapi masih kedukun, rugi. Sudah amalnya sholat tapi kedukun, maka 40 hari sholatnya tidak diterima. Maka pertama mengenai iman. Yang kedua kaitan dengan ilmu. Yang ketiga kaitannya dengan jiwa. Yaitu bagaimana menjaga darah dan kehormatan. Saling membunuh, tidak hanya saling membunuh, merusak kehormatan orang. Maka tidak boleh ghibah. Maka tidak boleh orang itu memfitnah. Bahkan mau duduk saja, jangan sampai duduk tempat kursi kosong sebelum tanya, ini tadi ada orangnya enggak? Jangan-jangan baru keluar. Itu semua. Bahkan tidak boleh tertawa di pinggir jalan kalau ada orang lewat. Selucu apapun jangan tertawa kalau ada orang lewat. Tunggu dulu orangnya lewat baru tertawa. Karena akan menyinggung orang lain. Kalau Anda bertiga, jangan ngomong berdua, yang satu jadi obat nyamuk. Kita ngomong berdua padahal ini bertiga. Yang satu menjadi patung. Itu nggak boleh. Begitu hebatnya Islam kaitannya dengan satu menjaga akidah, dua menjaga ilmu, tiga menjaga darah dan kehormatan. Yang keempat menjaga harta. Makanya mohon maaf kalau ada orang kaitannya dengan kepemilikan harta yang tidak riba, ada kedoliman, semua pasti dilarang, nggak usah lihat ayatnya. 5 ini jadi shortcut. Jadi kalau bertentangan 5 ini pasti dilarang. Yang kelima menjaga nasab dan keturunan. Makanya di dalam Islam masih diperbolehkan poligami dengan syarat tertentu. Mohon maaf, ini kalau enggak nanti salah. Karena biasanya poligami ini agak sensitif. Karena laki-laki kalau nikah lagi, ini jujur, mohon maaf ibu-ibu sebelum saya lanjutkan, tolong jawab dengan jujur. Ibu-ibu setuju nggak dengan poligami? Mohon maaf, jawab dengan jujur. Ibu-ibu setuju nggak dengan poligami? Enggak. Terus jujur, bapak-bapak setuju nggak dengan poligami? Mohon maaf, Setuju. Setuju, Masya Allah, luar biasa. Ini kajian malam hari ini ada tawuran suami istri. Pertama, yang jawab setuju dengan poligami itu adalah jawaban emosional. Yang tidak setuju juga sama, jawaban yang tanpa ilmu. Itu juga emosional. Dua-duanya jawab tidak. Kenapa? Karena sering orang nikah lagi cenderung dorongannya bukan syariat tapi syahwat. Kalau nikah lagi cenderung cari yang lebih muda, lebih cantik, lebih bainol, lebih seksi. Nikahnya sembunyi-sembunyi tanpa diketahui istri, nikahnya secara siri. Kalau nikah seperti ini kira-kira dorongannya syariat atau syahwat? Jangan ibu yang jawab, kok malah Bu Susi yang jawab. Itu menuduh, yang lakukan laki-laki kok ibu yang jawab. Itu nuduh, itu suudon, itu busuk hatinya. Malah Bu Andika yang jawab. Biar yang jawab Pak Andika. Nah, artinya apa? Dari sisi ini, mohon maaf, memang laki-laki suka egois, suka cari menang sendiri, suka merasa super. Itulah laki-laki. Laki-laki itu mohon maaf, makanya saya nggak suka sama laki-laki. Sampai detik ini saya nggak suka sama laki-laki. Nah, dari sini lagi, kenapa masih ada poligami? Karena poligami itu bisa menjadi solusi. Tapi nggak boleh poliandri karena merusak nasab. Bayangkan kalau Teh Atia itu suaminya 3 atau 2 saja, 1 negro, 1 Cina, nanti anaknya zebra, ini suaminya negro sama, nanti akan bercampurnya sperma dalam satu rahim. Tetapi kalau poligami nasab masih terjaga. Tapi nggak saya bahas hari ini ya, ini masalah sensitif. Biasanya kalau udah masalah poligami ini agak masya Allah, makanya terus sama-sama mau madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Wanita kalau nggak mau dimadu ya diracun. Sama aja, istrinya juga bilang, aku mau dimadu, tapi kamu saya sianida dulu, saya racun dulu. Nah, semuanya. Nah, baik, saya tidak akan bahas poligami, karena poligami bukan untuk dibahas.
itu untuk dilaksanakan saja. Ya, itu. Sudah malah menjadi salah. Lain kali aja yang jujur. Ya, nggak apa-apa karena jujur sampai hari ini istri saya itu saya pahamkan betul tentang poligami sampai detik ini istri saya belum pernah menolak poligami dan tidak menerima poligami. Artinya terserah. Kalau itu baik untukmu, baik untuk duniamu, baik untuk akhiratmu, bisa dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, jauh dari neraka, lakukan sekarang juga. Tapi kalau nikah lagi malah jauh dari surga, jauh dari manusia, jauh dari Tuhan, malah dekat dengan neraka, risiko tanggung sendiri. Malah jujur, saya mau nikah lagi, saya takut bukan apa-apa. Jangan-jangan ini tidak menjadi kebaikan saya dunia sampai akhirat. Padahal istri saya mempersilahkan, bahkan sering nawarin. Cuman sayang yang ditawarkan saya itu nenek-nenek. Namanya Mbah Damiri. Umurnya 78 tahun, jalannya miring-miring. Itu kasihan Mbah Damiri tinggal di dekat masjid saya. Kalau habis subuh jalannya miring gitu, dia nggak punya suami, nggak punya anak. Buat tolong dinikahi. Cuman saya belum sanggup. Saya bayangkan malam pertama pingsan betul nanti, Masya Allah sudah expired gitu, Masya Allah. Akhirnya saya sepakati, oke, untuk nafkah batin saya nggak sanggup, tapi kalau nafkah lahir masih bisa, maka sampai ini tetapkan Mbah Damiri anggaplah itu istri saya kedua, maka tolong sembakonya dipenuhi. Setiap awal bulan saya tanya, gimana? Istri kedua saya sudah disetori sembako enggak? Nah, ya nggak usah akad nikah tapi nanti malah ya. Dari sisi ini by the way, tidak itu saya bahas. Inilah maqasidus syariah. Merdeka itu ketika orang, dan itulah fungsi masjid. Saya akan masuk materi sedikit-sedikit. Masjid. Kenapa? Karena tempat yang paling disenangi Allah itu ahabul bilad ilallah masajiduha. Sebaik-baik tempat di muka bumi ini adalah masjid. Dan sejelek-jelek tempat adalah pasar. Kenapa? Rasulullah dulu mengatakan suq atau aswaq, itu pasar-pasar. Karena dulu tempat hiburan. Sekarang tentu lebih tepat kepada tempat hiburan ya tempat dugem. Diskotik. Sebaik-baik tempat adalah masjid, maka kalau ada orang di Al-Jihad ini sering keluar masuk masjid, saksikan dia orang baik. Tapi kalau sering masuk ke diskotik, masih diragukan. Wah, tapi ini Alexis Syariah, jadi diskotik syariah. Jadi masuknya tok-tok-tok, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, lagunya qasidah, At-Tahiyat, mabuk tapi Islami. Jadi, alhamdulillah, masya Allah, luar biasa. Itu, masya Allah, di situ nggak ada WTS, adanya Al-Falajur, itu cuma ganti bahasa Arab. Maka kalau ada orang sering masuk masjid, makanya karakter seseorang di dalam Islam itu dibina oleh 4 lingkungan. 1 rumah, kapan-kapan kita bicara tentang fungsi rumah. Bagaimana rumahnya orang Islam. Rumah orang Islam harus jadi musola, rumah Islam harus jadi madrasah, rumah Islam harus jadi maskanah, rumah Islam orang Islam harus jadi maulud. Madrasah, musola, maskanah, dan maulud. Yang kedua, masyarakat. Maka harus tinggal di masyarakat yang Islami. Karena wajib orang itu hijrah kalau di situ tidak bisa berjalannya syariat. Atau terancam oleh kehormatannya, jiwanya, banyak perampokan, pemerkosaan, atau terancam jiwanya, banyak longsor, banjir, segera hijrah. Yang ketiga adalah tempat karakter anak-anak kita memilih sekolah. Mohon maaf, sekolah yang berbasik pada agama. Dan yang keempat adalah masjid. Maka karakter orang itu, mohon maaf, menjadi pribadi muslim yang tangguh, yang unggul, yang robbani. Pribadi yang robbani, kalau 4 hal ini diusahakan. Bagaimana dari rumah dulu. Jangan-jangan anak kita ini menjadi maksiat berawal dari rumahnya. Jangan-jangan anak kita nakal berawal dari rumahnya. Nah, rumah yang nggak beres memfungsikan. Maka nanti kapan-kapan bicara. Sekali lagi, masjid menjadi tiang pilar di mana peradaban ini nanti akan dibangun. Sebaik-baik tempat adalah masjid, sejelek-jelek tempat adalah tempat hiburan. Makanya kalau teman-teman Al-Jihad sering keluar masuk masjid, saksikan di orang baik. Kejelekannya paling sejelek-jelek orang di masjid, paling nukar sendal. Nggak ada orang mau pemerkosaan di masjid, insya Allah nggak ada. Gitu. Mau pesta narkoba di masjid jarang. Gitu. Kita mau tawuran di masjid jarang. Karena itu menghadirkan yang disebut dengan menghidupkan nurani, nur aini. Masjid untuk menghidupkan nur aini. Nur itu cahaya, aini itu mata.
cahaya mata atau mata batin. Jangan pakai bahasa Jawa. Kalau pakai bahasa Jawa maknanya jadi beda. Ini untung orang Sunda. Kalau dari bahasa Jawa jadi nuroni. Kalau nuroni jadi niduri. Nuroni dari kata tu, niduri. Nurani, hidupnya nurani. Kenapa? Karena setiap yang berkaitan dengan Allah itu kayak orang hidup. Masalul ladzina yadhkurubahu wal ladzina la yadhkurubahu kamasalil hayyi wal mayyit. Orang itu kalau masih ingat dengan Tuhannya, dengan masuk masjid, dengan berzikir, dengan sholat, dengan baca Quran di masjid, orang masuk masjid seperti orang hidup. Tapi orang yang nggak pernah orang ke masjid seperti orang mati. Pelan-pelan kita perhatikan kenapa Rasulullah mengatakan jamaah jihad itu kayak orang hidup. Tapi orang yang nggak kenal masjid itu kayak orang mati. Bahkan rumah kalau ada disebut nama Allah itu kayak orang hidup, tapi rumah nggak ada bacaan Quran, nggak ada sholatnya, itu kayak orang mati. Orang dengan ingat Allah, masjid mengingatkan kepada rumah Allah. Kenapa? Karena ini panggilan Allah. Manusia itu hidup itu mengalami 3 panggilan. Pertama panggilan ke rumahnya Allah yaitu masjid. Masjid itu rumahnya Allah dan itu yang manggil Allah. Yang kedua suruh ke 3 masjid. Yaitu masjid di Mekah, Madinah, dan Aqsa dalam bentuk umroh. Dan yang ketiga menghadap Allah langsung, yaitu dipanggil Allah langsung. Itu. Kita semuanya akan mengalami 3-tiganya. Itu. Maka pastikan kita memenuhi panggilan yang pertama untuk memudahkan panggilan kedua. Panggilan kedua untuk memudahkan urusan panggilan ketiga. Karena cepat atau lambat kita akan dipanggil oleh Allah. Dan untung manusia tidak tahu kapan, di mana, dan apa penyebabnya. Nanti yang lain kali. Orang yang ada agama, orang yang senantiasa ke masjid kayak orang hidup. Kenapa Nabi mengatakan, ini kita bicara tentang bagaimana tafsir hadis. Kenapa Nabi mensabdakan orang yang biasa ke al-jihad kayak orang hidup. Tapi nggak pernah ke masjid kayak orang mati. Kok nggak seperti ayam hidup dan ayam mati? Karena ayam hidup harganya mahal, ayam mati lebih mahal. Jadi ayam goreng, jadi ayam bakar, jadi sate, jadi gulai. Orang hidup harganya mahal. Kalau nggak percaya, Ustadz Haris silahkan hadirkan penyanyi artis. Insya Allah tidak cukup dengan 1, 10, 20 juta. Karena saya pernah, mohon maaf, satu artis itu dibayar 200 juta. Raisa, itu nyanyi hanya 6 lagu ke Jogja, konser 200 juta untuk Raisa. Mbak Raisa itu. Belum lagi yang lain-lain. Anda boleh menghadirkan Iwan Fals, itu sekali konser 1 miliar. Mohon maaf luar biasa. Belum lagi yang lain-lain. Artinya betapa orang hidup itu harganya mahal. Tapi kalau sudah mati, tidak ada harganya sama sekali. Maka Rasulullah menggambarkan orang yang ke masjid kayak orang hidup. Tapi kalau sudah mati, kalah dengan binatang paling kecil. Teri. Teri itu kalau sudah mati, jenazahnya almarhum teri. Teri warna. Berapa kali saya nolong jamaah haji dikira nyelundupkan ganja. X-ray-nya bunyi terus ternyata bawa sambal teri. Jamaah kita haji reguler itu banyak yang tos kosmetik isinya sambal. Karena di Arab memang susah cari sambal. Apalagi sambal teri, di mana mau cari? Ternyata teri saja jadi komoditi ekspor. Tapi walaupun Ustadz Haris, walaupun Dokter Andika, mohon maaf sudah meninggal, hidungnya Dokter Andika dijual 100.000 nggak ada yang mau. Walaupun dia presiden, walaupun dia tidak akan. Artinya orang berkaitan dengan agama ini mulia. Maka masjid adalah simbol kemuliaan. Ketika orang sudah betapa orang kalau sudah berhubungan dengan masjid, maka dibaca ulang surat Al-A'raf ayat 176. Setiap berkaitan dengan Allah itu akan meninggikan derajat kita. Inilah kemuliaan dan kemerdekaan kita di hadapan Allah. Maka umat itu nanti bangkit dari masjid. Masjid adalah tempat kebangkitan umat. Makanya dulu kemerdekaan itu semua spiritnya dari masjid. Itu. Kalau spiritnya bukan karena spirit untuk fisabilillah, hanya karena uang, berapa banyak wong kita miskin dijajah. Gitu. Saya tidak perlu bicara sejarah, maka semua orang tahu bahwa bagaimana peran masjid untuk meraih kemerdekaan waktu itu. Tinggal sekarang bagaimana, mohon maaf, kita bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Tapi hari ini Indonesia masih fokus bangunlah badannya, lupa pada jiwanya. Terus terang masalah keberagamaan, Masya Allah, ditinggalkan. Urusannya fisik terus.
Padahal bagi Allah jauh lebih penting diselamatkan secara kejiwaan dulu. Sebetulnya awalnya bagus, revolusi mental itu bagus lagi. Itu, tapi sayang terhambat oleh banyak hal. Gitu. Silahkan Al-A'raf 176. Setiap orang berkaitan dengan agama itu jadi mulia. Nanti gangguannya orang beragama adalah dunia dan nafsu. Ya. Dan Al-A'raf sekiranya, 176. Ya. baik, Ustaz. Dan sekiranya kami menghendaki niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Ini perintah Allah suruh menceritakan kisah ini. Jadi nanti kalau al-jihad, nanti di hadapan malaikat ditanya, orang itu enggak pernah ke masjid. Oh sudah saya ajak ya Rasulullah. Saya sudah sampaikan ya malaikat. Oh mungkin dia enggak dengar. Oh dengar, oh ikut tertawa-tawa. Oh mungkin lagi, mungkin enggak ada, mungkin ada masalah itu. Oh mungkin budek ya Allah. Mungkin dia enggak dengar sama dia. Tapi sudah saya sampaikan. Kenapa? Ini perintah. Ceritakan orang berkaitan dengan agama itu ada mulia. Kemuliaan kita, kemerdekaan kita, dunia sampai akhirat di hadapan Allah, menjadi penghambaan kita hanya kepada Allah itu menjadi orang merdeka, setiap berkaitan dengan agama. Everything in the world, apapun di dunia ini kalau sudah berhubungan dengan agama, itu adalah kemuliaan. Bapak Ibu boleh lihat, kertas ini nggak ada hubungannya dengan agama. Maka mohon maaf, lihat kertas ini. Maka kertas ini saya sobek-sobek nggak masalah. Saya sobek-sobek, saya buang di welcome. Welcome itu keset. Keset itu bahasa Inggrisnya welcome. Jadi kalau ada welcome berarti keset. Kalau SPBU itu no smoking. Nah, supaya kita tahu bahasa Inggris sedikit-sedikit. Ya, kalau handuk itu good morning, ya itu semuanya. Ya, nah, supaya kita tahu semuanya. Tapi kalau sudah kertas dipakai untuk Al-Quran, itu di belakang, di atas sini ada banyak Al-Quran ini. Al-Quran berani ibu-ibu nyobek-nyobek itu di depan UIN, insya Allah minimal siapkan ambulan, maksimal billahi taufiq wal hidayah. Apa yang membedakan? Karena kertas sudah dikaitkan dengan Allah, mulia. Bapak Ibu sekarang nggak perlu lepas sepatu, nggak perlu lepas sendal. Kenapa? Karena Bapak Ibu di rumah masing-masing. Tapi kalau sudah keramik dipakai untuk masjid, dipakai al-jihad, masuk situ nggak lepas sepatu, diajar rame-rame. Apa bedanya? Padahal keramiknya lebih bagus keramik yang di rumah. Tapi kenapa? Karena keramik sudah kaitan dengan Allah jadi mulia. Sebetulnya inilah pentingnya kenapa masjid menjadi sumber kemuliaan. Itu nanti yang bedakan antara Fir'aun dengan Bilal. Fir'aun itu raja di raja, kaya raya, jadi presiden, jadi raja, nggak mau diganti. Luar biasa, pengen seluruh periode dia ingin jadi terus. Nggak mau ditegakkan kebenaran sama sekali. Tapi sampai hari ini tidak ada orang yang bangga dengan Fir'aun. Ada di antara jamaah al-jihad yang menamakan anaknya Fir'aun. Siapa nama anakmu Siti Fir'aunawati? Itu. Siapa namanya Edi Bambang Joko Su Fir'aun? Ada? Nggak ada. Sebaliknya Bilal. Bilal itu abdun habasyun kanau roksau zabibat. Bilal itu adalah hamba saya yang dikatakan orangnya hitam legam, bibirnya tebal, matanya tidak rata, yang satu besar satu kecil, bahkan rambutnya keriting tidak rata kayak kismis. Kalau keriting rata masih lumayan, keriting nggak rata. Jadi kalau sekolah nggak usah bawa tas, pulpen bisa dimasukkan ini, karena rambutnya itu semuanya, tetapi dimuliakan. Walaupun bibir tebal belum tentu jelek. Karena ternyata orang Afrika itu referensi orang cantik itu bibirnya tebal. Saya dulu di Inggris punya teman, Bu, teman kuliah. Saya tawari nanti karena pintar sekali orang Afrika tapi pintar sekali, saya tawari nanti ke Indonesia aja saya carikan orang Bandung cantik-cantik gelis-gelis, tapi dia nggak mau, nggak suka orang Indonesia. Lo kenapa? Karena orang Indonesia bibirnya tipis. Kenapa? Orang bibir tipis talkative. Dia katanya mentel, bawel, cerewet, cerikis, makannya banyak, tidurnya betah, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantuan. Makanya dia nggak suka. Justru orang Afrika itu senang yang bibirnya tebal. Jadi gigi tebel gitu. Jadi
Kalau bibirnya tebal, pendiam karena mau omongan itu berat sekali itu, karena tebal itu. Tapi referensi, saya ingin tunjukkan Bilal termasuk orang yang semua orang sampai Bilal itu pernah menangis. Gara-gara apa? Satu ketika Rasulullah bercerita tentang surga. Ya, nanti di surga kamu akan dapatkan susu, madu, akan dapat segitu. Itu Bilal itu Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum di depan sendiri. Tapi begitu Rasulullah mengingat di sana ada bidadari yang cantik, mulai baino, simok, seksi. Tahu-tahu Bilal itu nggak ada di depan. Tahu-tahu nangis di belakang. Ya Bilal, kaifa tabki, kenapa kamu nangis? Apa kata Bilal? Ya Rasulullah, ketika engkau ceritakan tentang susu, madu, ada taman, ada ini, saya ingin masuk dalam. Tapi begitu Anda ceritakan tentang bidadari, ya Rasulullah, saya takut. Jangan-jangan nanti bidadari itu nggak mau dengan aku. Engkau tahu tidak ada orang yang lebih jelek dari aku di ruangan ini, di masjid ini. Kata Rasulullah, bukan begitu, justru bidadari yang takut kepada kamu. Loh, berarti saya menakutkan Rasulullah, tambah nangis. Bukan, jangan-jangan kamu nggak mau dengan dia. Kenapa? Karena orang akan dibangkitkan atas iman dan amalnya. Ya bilang, kamu wajah sejelek apapun, kalau ada iman amal nanti menjadi orang yang sangat handsome di akhirat. Maka jangan heran orang yang handsome di Al-Jihad ini, orangnya handsome, orangnya ganteng, orangnya luar biasa, tiba-tiba muncul dengan wajah yang tidak menarik. Wajahnya mendorong. Kalau nggak menarik berarti mendorong. Mohon maaf. Gitu. Kenapa? Ternyata amalnya kurang banyak. Infaknya cuma 2.000-an. 2.000 mau wajah cantik gimana? Mau wajah ganteng gimana? Maka disitulah nanti bangkit bersama dengan amal kebaikannya. Sekali lagi, setiap berkaitan dengan agama jadi mulia, di dalam surat Al-A'raf ayat 176 tadi, gangguan orang beragama adalah dunia dan nafsu. Orang itu terganggu oleh dunia dan nafsu. Dan beragama yang ketiga nanti ada komen. Seperti anjing. Anjing itu punya sifat banyak, Bu. Tetapi ayat tadi bicara tentang sifat jeleknya. Sifat baiknya ada, tetapi ayat ini bicara tentang sifat jelek. Anjing itu ada orang datang mau ngasih hadiah tetap menggonggong, ada orang datang mau mencuri tetap menggonggong, dasar anjing. Maka beragama ini Anda pakai jilbab ada komentar, Anda pakai pakaian seksi minimalis tank top I can use, you can see, I can use juga akan ada komentar. Hidup ini pasti ada komentar. Maka ada dunia, ada nafsu dan ada komentar orang. Maka beragama singkirkan itu semuanya. Jangan terlalu terperdaya oleh dunia, jangan memperturutkan nafsu dan jangan terpeduli kepada kata orang. Karena orang itu belum tentu sama dengan Quran dan hadis. Inilah tantangan orang beragama. Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah maka sekali lagi kembali kepada bagaimana orang yang merdeka, orang yang dimuliakan, kalau dia senantiasa ada di masjid, makanya 7 golongan yang nanti akan dapat naungan. Di mana tidak ada naungan selain naungannya Allah, selain imam yang adil, selain cinta kasih karena Allah, tetapi juga orang yang qalbun mu'alakun alal masajid, yaitu orang-orang yang hatinya selalu ada tautan dengan masjid. Masjid ada simbol agama. Dan disitulah nanti kalau perlu sebetulnya mau saya sambung, tapi waktunya sudah 1 jam lebih. Mohon maaf, dari sisi ini sekali lagi bagaimana masjid nanti fungsinya utamanya untuk ibadah, tetapi fungsi-fungsi yang lain juga harus terpenuhi. Disitulah nanti umat akan bangkit karena masjid tentu utama untuk sholat dan zikir, itu berdasarkan ayatnya memang begitu dalam surat An-Nur, tapi juga untuk tempat konsultasi dan komunikasi masalah sosial. Masalah-masalah sosial, masalah-masalah budaya nanti harus ada terakomodir oleh masjid. Tempat untuk pendidikan, maka harus ada TPA-nya, ada itu, terutama pendidikan Islam. Tempat untuk santunan sosial, di mana zakat, di mana ini. Bahkan ada database. Ustadz Haris kalau perlu seluruh jamaah, golongan darahnya apa saja ada di situ. Sehingga nanti kalau tahu siapa pengen golongan darah, jadi semua jamaah masjid ada. Maka tidak hanya tahu bahkan kondisi ekonomi, jumlah keluarga. Data kependudukan itu harus ada di masjid. Ustadz Haris di Al-Jihad harus tahu siapa saja jamaah yang golongan darahnya A, yang pernah penyintas apa ini ya, sehingga nanti semuanya menjadi layanan umat terjadi. Maka juga tempat untuk militer, strategi perang segala macam. Tempat di mana dia untuk pengobatan.
Maka kalau bisa ada klinik. Toh ada dokter Rosita, ada dokter Andika, ada pengobatan gratis. Setiap Jumat misalnya. Setiap Jumat. Dan alhamdulillah masjid-masjid di Jogja sudah sama itu. Tidak hanya di Jokokan. Nah, di masjid saya ada pengobatan gratis di hari Jumat. Walaupun tidak bukan 2 minggu sekali. Mau tes darah, mau itu semuanya gratis. Bagian dari layanan umat. Masjid juga nanti menjadi bagaimana perdamaian sengketa bentuk menguatkan ukhuwah. Karena luar biasa, orang kalau sudah datang masjid, apapun partainya, apapun sukunya, kalau sudah masuk masjid, itulah nanti akan dipersaudarakan. Sudah nggak ada lagi Sunda, Jawa, mau Dayak, mau Bali, kalau sudah masuk masjid, maka makanya masjid nanti menjadikan bagaimana layanan umat, bahkan untuk menerima tamu, untuk istiqbal, untuk berteduh, bahkan untuk nginap di zaman Rasulullah. Bahkan tempat untuk menahan tawanan. Loh, tawanan kok sampai di masjid? Luar biasa. Berarti layanannya luar biasa. Makanya hampir mayoritas orang yang ditawan orang Islam masuk Islam. Karena ikromnya, karena layanannya. Dan masjid sebagai pusat informasi bagaimana agama ini tegak dan dakwah Islamnya. Itu nanti idealnya seperti itu. Nah, itu idealnya sehingga betul-betul dari masjidlah akan bangkit umat ini, dari masjidlah sebetulnya semua jiwa merdeka, baik kaitannya dengan makhluk, dengan terutama dengan pengabdian kita kepada Allah. Inilah nanti tugas kita bagaimana kalau kita merdeka dalam pengertian kemerdekaan sudah merdeka betul dari segi penjajahan, tetapi dari segi sosial, ekonomi, budaya segala macam akan bangkit dari masjid. Dan inilah pengantar saya. 1 jam persis saya sudah bicara. Monggo silahkan kalau ada yang perlu didiskusikan, disaringkan, ditambahi, dilengkapi, monggo. Saya kembalikan Ustadz Alis. Alhamdulillah penjelasan yang sangat mendalam dari Ustadz kita, Ustadz Wijayanto, mengenai tema kita masjid sebagai tombak kemerdekaan. Haris persilahkan bagi Bapak Ibu yang hendak bertanya langsung mengaktifkan mikrofonnya dan langsung menanyakan perihal hal-hal yang baik itu dengan tema atau di luar tema. Silakan Ibu Yuniarti. Boleh yang saya sampaikan atau yang lain, kecuali poligami. Saya belum berminat untuk menanggapi poligami. Silakan Ibu Yuniarti. Karena rata-rata nggak siap dengan itu. Ya, monggo Yuniarti. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Salam sehat, Yuniarti sehat. Ya, alhamdulillah Pak Ustadz, ketemu lagi. Alhamdulillah, ini termasuk orang yang pecinta ilmu. Zoom di mana aja ada Yuniarti. Ya Pak Ustadz, saya izin mau tanya Pak Ustadz. Ya. Kan sekarang ini kan kita lagi musim pandemi. Ya. Nah, kita ada yang ditutup, ada yang dibuka itu masjidnya. Nah, itu ada yang berdekatan kan sholatnya. Nah, kalau menurut pemerintah itu kan sebetulnya harus berjaga jarak. Nah, yang saya perhatikan itu kalau di kampung kamu kok dianggapnya seperti dahulu ya, itu bagaimana Pak Ustadz? Kalau seperti itu, jazakallah yang pertanyaannya. Ya. Pertama, keadaan darurat itu memang menjadikan amalan-amalan tidak sebagaimana normalnya. Namanya juga darurat. Ini saat pandemi, tentu bagi yang jelas-jelas ini fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah pada ahlinya kalau kamu tidak mengerti. Karena kita ini bukan ahli hadis, ahli Quran, maka cukup melihat fatwa Majelis Ulama. Kalau nggak terlalu yakin dengan ulama di Indonesia, bagaimana dengan ulama Mekah dan Madinah? Insya Allah beliau itu lebih hatam Quran, lebih paham Quran dan hadis. 7 kitab hadis beliau hafal daripada saya, daripada Ustadz Haris, Dr. Andika. Maka kita ambil fatwa orang yang lebih mengerti. Kalau itu memang daerah pandemi, secara hadis memang pernah terjadi bagaimana orang yang kena pandemi, yang di luar nggak boleh masuk, yang di masuk, yang sudah di dalam nggak boleh keluar. Ada karantina, jaga jarak, itu bagian dari fatwa. Ikhtiar kita di dalam masalah pandemi. Kalau itu memang daerahnya daerah merah, ya memang zona merah itu. Tetapi memang harus berjarak, harus protokol kesehatan. Kalau perlu, kalau penyebarannya, karena nggak bisa deteksi. Karena kan virus ini walaupun sudah diinjek-injek kan tidak mati. Virus ini tetap bisa. Dulu hanya droplet, ternyata airborne. Ini Dokter Andika, atau ini boleh melengkapi ini kaitannya dengan virus ini biar menjadi pengetahuan bersama.
dan kondisinya adalah kondisi darurat. Tentu kalau itu daerahnya hijau, memang tidak ada yang mohon maaf, tidak ada yang terpapar pandemi, ya normal. Harusnya juga nggak perlu berjarak, nggak perlu ditutup, itu semuanya. Nah, di tempat saya tetap berjarak, tetap buka terus. Kenapa? Tapi juga tetap protokol kesehatan. Kenapa? Karena ternyata saya sudah waktu itu kena 3 pengurus masjidnya lagi. Pengurus masjid, takmir masjid, marbotnya kena 3 orang. Setelah dibuka, ternyata sudah selesai, dibuka, kena lagi 3. Nah, maka kita tutup lagi. Nah, tapi sampai sekarang sudah alhamdulillah sudah selesai semuanya. Tapi kelengkapannya Yuniarti, penjelasan mengapa pakai protokol kesehatan, karena ini ada beberapa dokter biar ditambahkan supaya saya tidak bisa, semua orang tidak bisa memberi fatwa kecuali pada ahlinya. Ada Dokter Rosita Muthalib, mungkin ada Dokter Andika. Kenapa harus protokol kesehatan? Monggo silakan. Dilengkapi. Ibu. Ya, ada Dokter Andika. Tuh. Ya Pak, mungkin tapi ya sebenarnya kan sudah ada ininya Pak, sudah ada aturannya dari tim COVID-nya ya Pak ya. Jadi kalau ada penularan itu sebenarnya sudah ada apa ya di daerah itu, apakah sudah banyak yang terpapar atau tidak. Dan tentu saja kita nggak bisa mengambil keputusan kita sendiri, tapi sudah ada ilmu-ilmu yang sudah harus diikuti protokol kesehatannya, Mbak. Jadi berbeda tiap daerah, yang tadi bilang ada merah, kuning, hijau, tergantung masing-masing daerah. Jadi sebaiknya memang diikuti yang 6M itu, Pak. Terima kasih. Ya, Dr. Rosita mungkin boleh ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz. Saya mungkin hanya akan mengatakan bahwa ini sifatnya coronavirus ini kan pandemi, sehingga penularannya itu sangat melalui airborne, ataupun tadinya dibilang droplet, sekarang airborne, sehingga sangat menular dengan jarak yang paling tidak 1,5 meter. Dan kalaupun sudah tertular, tentu akan sulit untuk orang-orang yang berbeda-beda daya tahan tubuhnya. Sehingga untuk mengurangi atau memotong transmisi atau memotong penularan, tentu harus mengikuti protokol kesehatan, di mana sudah dikaji di seluruh dunia bahwa protokolnya seperti itu. Bahwa kita harus berjarak, kemudian harus memakai masker, harus melakukan vaksinasi untuk pencegahan. Kemudian demikian mungkin Pak Ustadz yang bisa saya sampaikan, ya, sehingga kita bisa mengurangi penularan dan mengurangi mungkin pandemi ini berakhir insya Allah. Ya. Demikian Ustadz. Ya, kalau dari fikih la doror wala diror. Orang Islam itu tidak boleh ketularan dan tidak boleh nulari. Kalau kamu mau egois, kalau sakit sendiri silahkan, tapi jangan nulari orang lain. Itu masalahnya, kita tidak tahu, jangan-jangan kita OTG. OTG itu orang tanpa gejala, ya bukan orang tanpa gaji. ODP orang tidak punya penghasilan. Kalau memang itu jangan itu, karena namanya juga kita ikut pada ahlinya, dan yang bisa menentukan ahli ini. Nanti kondisi darurat itu pokoknya saya itu nggak boleh mencium Atia, karena Atia bukan siapa-siapa saya. Tetapi kalau dia pingsan, jangankan cium, bantuan pernapasan boleh. Tapi nanti diukur. Kondisi darurat ditentukan kadarnya, betul-betul pingsan apa enggak. Kalau cuma batuk-batuk ya jangan terus kita baru batuk aja tawari bantuan pernapasan, ya jangan, itu kasih napas buatan. Nah, tetapi yang tahu itu adalah pada ahlinya, karena ini kaitan dengan kesehatan, maka kita ikut kepada orang yang lebih ngerti. Ya, gampangannya ginilah Yuniarti, nanti kalau kita nggak tahu Quran, nggak tahu hadis, sebagaimana kita ini ke dokter. Kalau ada dokter Indira Retno ngasih resep, kita nggak usah tanya ini kandungannya apa, kontraksinya, diterangkan malah mati kita sebelum ini. Nah, maka sudah kita percaya aja pada ahlinya. Demikian juga di dalam hal ini. Oke, lebih penting karena fatwanya tidak hanya fatwa Majelis Ulama, tapi juga Majelis Ulama itu memberi fatwa atas dasar dari orang ahli kesehatan, ahli virolog, ahli epidemiolog. Jadi singkatnya gitu aja ini arti. Ya, mudah-mudahan sudah cukup terjawab. Jazakallah khairan atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
Ya. Apakah masih ada bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Ini ada 2 pertanyaan Ustadz yang diketik. Silakan. Diketik atau langsung aja Ustadz yang. Kalau ada orangnya langsung aja biar Ya. sampai. Sri Rahmah silahkan untuk bertanya dan mengaktifkan mikrofonnya. Silakan Bu Rahmah. Ibu Sri Rahmah ada? Iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat selalu Bu Sri Rahmah. Alhamdulillah sehat. Ya. Orang Islam itu selalu afiyah ba'dal yakin, kalau sudah punya agama minta sehat. Doanya kan gini, Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin wa afiatan fil jasad. Setelah orang itu beragama minta afiat. Tidak sekedar sehat tapi afiat. Afiat itu nanti tidak, karena pencuri-pencuri itu tidak sehat tapi tidak afiat. Ya, afiat itu ya. Silakan. Rahmah. Ini tadi Ustadz menjelaskan tentang bid'ah tadi. Ya, bid'ah ya. Dikit bertanya. Kalau di tempat saya itu kadang orang mengatakan, tidak mengatakan ya, melakukan suatu kegiatan yang sepertinya itu kegiatan yang bid'ah. Tapi mengatakan dengan ini bid'ah yang baik. Bid'ah itu ada yang bid'ah yang hasanah dan yang tidak baik. Ya. Yang saya ingin tanyakan, sebenarnya dalam Islam itu apakah ada pembagian bid'ah yang seperti itu, atau yang namanya bid'ah itu ya sudah tidak baik begitu? Hanya itu Ustaz yang saya tanyakan. Baik, secara syariat tidak ada bid'ah yang hasanah. Semua kullu bid'atin dolalatin wa kullu dolalatin finan. Setiap bid'ah itu sesat, setiap sesat malah ke neraka. Cuman kalau itu dikatakan bid'ah bukan kaitannya dengan syariah, nggak ada masalah. Itu yang mungkin disebut dengan bid'ah hasanah. Tetapi itu bukan bid'ah secara syariah. Misalnya adzan pakai speaker, itu di zaman Nabi nggak ada. Maka secara bahasa itu bid'ah. Tetapi secara ibadah dia bukan bid'ah. Karena Nabi nggak pernah adzan pakai speaker. Bahkan Nabi nggak pernah sholat pakai koko gini, nggak pernah. Pakai peci gitu nggak pernah. Nah, tapi mungkin itu yang dimaksudkan bid'ah hasanah, silakan aja. Tetapi itu bukan masalah syariat. Kalau kaitannya dengan syariat tidak ada bid'ah kok. Yang hasanah itu nggak ada. Kullu bid'atin dolalatin. Tetapi kalau untuk kaitannya dengan bukan menyangkut syariah, monggo saja, silahkan saja. Itu. Karena budaya-budaya itu banyak bid'ah, tapi bid'ah dalam pengertian bukan syariah. Itu yang dimaksud. Nah, misalnya mau orang nikah itu tukar cincin, jelas nggak ada dalam Islam. Tapi boleh nggak? Boleh. Tukar cincin, tukar mobil, tukar rumah, boleh. Itu. Yang nggak boleh tukaran itu bertengkar. Ya, gitu. Nah itu. Jadi monggo silakan. Termasuk pakai batik. Dalam sejarah kemanusiaan nggak pernah dalam Nabi dan sahabat sholat pakai batik. Tapi orang Indonesia, pakaian saya selalu pakai batik. Karena brand ambassador Paradise itu. Batik saya hanya satu di dunia. Tidak ada, karena bikinnya cuma satu-satu. Jadi kalau Anda ke Jogja, silahkan nanti saya kasih diskon khusus Al-Jihad. Pokoknya kalau cari batik premium, tapi bukan yang ini. Jadi Ibu pasti pede, pasti nyaman. Kenapa? Karena pasti nggak ada yang sama di seluruh dunia. Karena bikinnya cuma satu-satu. Ya. Oke. Jadi sekali lagi itu kalau berkaitan dengan bukan syariah, silahkan saja. Ya, karena apalagi sekarang ini banyak yang pakai teknologi. Teknologi itu semuanya bid'ah secara bahasa. Yang nggak benar adalah kaitannya dengan syariah. Jangan membuat syariat-syariat di luar yang ditentukan. Karena itu penghinaan kepada Rasulullah. Nambah-nambahi seolah-olah Rasulullah itu nggak lengkap dalam mengajarkannya. Nah, itu kurang ajar kan? Itu. Masa Rasulullah itu harusnya kan ini harus begini tambah gini tambah gini. Oh, nambah-nambahi. Jangan. Nggak usah kreatif dalam ibadah. Nggak. Atahiyat gini ya gini. Saya PDP jadi atahiyat saya gini. Saya pan atahiyatnya enggak. Nah, sudah begini ya begini saja gitu. Nah, itu namanya bagaimana ya kaitannya dengan ibadah syariah itu, maka tidak ada yang jangan kita kreatif. Kreatif itu bidang lain saja. Teknologi itu boleh ya. Ya, Ustaz. Mangga. Terima kasih jawabannya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saat ini ada satu pertanyaan terakhir. Silakan. Kami informasikan juga untuk Bapak Ibu setelah pertanyaan terakhir ini jangan dulu meninggalkan grup Zoom ini karena di akhir ada berdoa bersama Ustadz kita dan sesi foto.
Silahkan untuk AA. Untuk AA ada? Ini AA inisialnya Ustaz. Namanya nggak ada ini AA. Assalamualaikum Pak Oh Ustadz. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Ustadz sehat selalu ya. Amin, amin, amin. Udah. Iya Pak Ustadz, maaf. Ini kan temanya tentang masjid itu tempat terbaik. Bagaimana posisi kami sebagai wanita yang fitrahnya kan lebih baik di rumah untuk ibadah, terutama sholat ya Ustadz. Terima kasih ya Ustadz. Assalamualaikum. Prinsip karena rumah itu juga harus sebagai musola, maka tegakkan sholat, karena yang disebut mu'alakun alal masajid adalah mendengarkan panggilan untuk sholat itu. Panggilannya adalah panggilan sholat. Karena sebetulnya larangannya bukan mutlak untuk wanita. Kalau nggak ada fitnah ke masjid, oke saja, nggak ada masalah. Kan hadisnya jelas, kalau ada wanita pengen ke masjid, jangan kau larang. Artinya kebolehan. Ini seluruh ulama sepakat kaitannya dengan bagaimana kalau ada fitnah, kalau ada ikhtilat, ada apa di situ, maka sebaiknya nggak usah ke masjid. Tapi kalau memang aman, tentram, nggak ada masalah, apalagi sedang umroh haji, orang sana seharusnya ke masjid. Toh ada fasilitas yang bebas dari itu. Nah, jadi keterkaitannya adalah bagaimana orang merespon panggilan kaitannya dengan sholat, kaitannya dengan ke rumah Allah. Jadi silakan saja ditimbang sendiri. Karena bukan berarti sama sekali nggak boleh ke masjid. Silahkan aja ke masjid. Itu kalau memang tidak ada fitnah yang. Nah, bagi wanita, karena masjid itu simbol agama. Jadi orang yang hatinya tergantung di masjid itu bukan orang yang tidurnya di masjid terus. Tetapi dia ada koneksivitas dengan panggilan-panggilan adzan, yaitu di awal waktu, syukur berjamaah, itu semuanya. Bagaimana di rumah? Suami sebaiknya sholat jamaah di masjid, nanti ngimami di rumahnya. Bagaimana Mu'adz bin Jabal? Mu'adz bin Jabal itu biasa sholat bersama Rasulullah, pulang kaumnya, bukan sekedar umat, sekedar keluarganya. Beberapa kerabatnya diimami lagi. Ideal sekali. Makanya nanti bicara tentang fungsi rumah. Di rumah harus jadi fungsi musola, yaitu tempat untuk ibadah. Ya, gitu. Termasuk laki-laki, sebaik-baik sholat laki-laki itu di rumahnya, kecuali sholat wajib. Gitu. Jadi sholat-sholat sunnah segala macam itu sebaiknya di masjid, di rumahnya. Kecuali tahiyatul masjid, nggak bisa dong. Tahiyatul masjid kok di rumah kan nggak bisa. Ya. Jadi kalau bisa tahajudnya, duhanya itu isi rumah kita jadi itu. Ya, jadi rumah menjadi musola. Nanti kita bahas khusus tentang fungsi rumahnya orang Islam. Harus jadi musola, harus jadi madrasah, harus jadi maskanah, harus jadi maulud. Maskanah tempat sakinah. Ya. Sakinah itu orang yang nyaman, tentram di rumah. Makanya kalau suaminya AA ini, mohon maaf, suaminya Teh AA ini sering terlambat ke kantor, berarti dia sakinah di rumahnya. Atau pulang dari kantor, Dokter Andika pengen segera pulang, berarti dia sakinah. Tapi kalau pulang kantor masih mampir ke mana, masih aja ke TSP segala macam, masih ke mal-mal, berarti dia masih ke dagu, masih ke sana kemari, berarti dia tidak sakinah di rumahnya. Maka kalau bisa, nanti kopi paling enak adalah kopi bikinan istri. Jadi kalau suami pengen kopi nggak perlu keluar, karena istri sudah bisa. Nggak bisa masak, go food. Jadi sebelum suami datang sudah go food, suami datang tinggal manasin ulang. Ya, Maula alam bisawab. Ya, ini ada pertanyaan terakhir sepertinya. Silakan. Silakan Ibu Elvi Hendriati untuk mengaktifkan mikrofonnya. Pertanyaannya begini Ustaz, seorang istri yang hendak berwakaf atas almarhum suaminya, akankah sampai pahala wakafnya itu Ustaz? Kalau amalan-amalan kaitannya dengan maliyah, ulama sepakat bisa mengatasnamakan orang yang mahal. Tapi kalau amalan-amalan yang kaitannya dengan sholat misalnya, itu yang tidak bisa kaitannya dengan surat An-Najm. Dibaca surat An-Najm ayat 38-39. Wala laisa lil insan illa ma sa'a. Ya. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Kalau itu akidah, jadi tidak bisa sholat 3 kali, yang 2 untuk orang tuanya nggak bisa. Tapi kalau maliyah bisa. Itu kesepakatan ulama. Termasuk menghajikan, termasuk mengumrohkan, termasuk wakaf, sedekah bisa.
Dalam pengertian itu bagian dari kebaikan orang tua bisa didik anak-anak yang soleh seperti itu, maka mengalir juga kepada itu. Ya, 3839 Ustaz. Ya, ya. Yaitu bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Pertama, dosa tidak bisa dipikulkan orang lain. Makanya Nabi Nuh tidak akan ada dosa terhadap istrinya Nabi Nuh. Namanya bunuh. Istrinya Nabi Nuh namanya bunuh. Nah, karena Nabi Nuh sudah mengajak kebaikan tapi nggak mau, maka dosanya sudah lepas. Itu nafsi-nafsi. Terus yang kedua, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Ya, apa yang telah diusahakan di situ kaitannya dengan ibadah. Ya, jadi nggak bisa saya sholat, oh istri saya sakit kok, saya sholat 2 kali, yang satu untuk istri saya nggak bisa. Tapi kalau maliyah bisa. Misalnya dia bayar fidyah, nggak bisa dibayarkan oleh ahli warisnya, bisa. Begitu kesepakatan ulama dari pendapat-pendapat ulama. Ya. Kecuali tadi yang kaitan dengan sholat, itu walaisa li insan ila masa. Alhamdulillah Ustaz. Ya. Alhamdulillah untuk kegiatan malam hari ini telah selesai. Kami persilakan untuk Ustaz Wijayanto untuk memimpin doa Ustaz. Ada yang paling berhak untuk kita doakan adalah orang tua, dan saya mohonkan doa oleh orang tua saya yang kebetulan pas kemarin Dokter Andika, mohon maaf sekali, pas orang tua saya pas hari itu pemakaman, harusnya jatahnya kan tidak malam ini Ustaz Haris, ana urid anta turid walau yurid, dan memang orang tua saya tinggal saya di sini, jadi neneknya Amania Dokter Andika titip residennya ini soalnya, ya, residennya Dokter Andika ini ya. Jadi kebetulan mohon maaf keponakan saya itu sekarang ngambil spesialis mata itu bimbingannya Dokter Andika. Jadi mohon maaf neneknya Amania tinggalnya memang di rumah saya sudah 2 tahun, kemarin wafat, mohon didoakan. Orang tua itu ada 3, 1 orang tua kandung atau yang mengasuh kita, yang kedua mertua, dan yang ketiga adalah orang yang berjasa dalam hidup kita. Maka tolong hadirkan semua orang tua-tua kita seolah-olah sekarang ini ada di hadapan kita, terutama orang tua kandung, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amaka fi mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li dzati al-jalali min sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat iya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakatil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Allahumma rzuqna husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Allahumma fatna minal quruna. Allahumma fatna minal quruna. Allahumma fatna minal quruna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fatihina rabbi izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf, walafu minkum, sampai ketemu 2 minggu sekali ya. Insyaallah. Ya nanti diingatkan lagi jadwal. Ya. 2 minggu apa sebulan sekali nggak ngerti. Kemarin sepakatnya gimana Dokter Andika? Kemarin masih sebulan Pak. Sebulan sekali ya, sebulan sekali nanti diingatkan. Sebulan sekali ya, karena ada beberapa yang kebetulan malam hari ini juga barengan pas dengan pengajian artis, pengajian orbit. Itu ya, Pak Din Samudin sama Adi Aksa Daud sama saya pembinanya. Baik, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sesi foto terlebih dahulu Ustaz. Oke, agar para Bapak Ibu jamaah sekalian program Cinta Ilmu agar membuka kameranya. Semoga ini diabadikan di dunia sampai kepada akhirat. Amin. Amin.
Satu untuk yang pertama terlebih dahulu. Satu. Pakai sarangeo nggak? Ini Satu, sarangeo apa uang dua, belanja? 3. Oke, sekarang halaman kedua. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Berikutnya halaman ketiga. 1, 2, 3. Halaman terakhir yang keempat. Maaf, sebentar. Yang keempat, 1, 2, 3. Alhamdulillah. Kajian kita pada malam hari ini telah berlangsung dengan baik dan lancar. Kami ucapkan terima kasih atas waktunya Ustadz Wijayanto dan para Bapak Ibu yang telah mensupport program Cinta Ilmu pada malam hari ini. Kami informasikan bagi Bapak Ibu untuk follow Instagram Ustadz Wijayanto Official dan Masjid Berbagi Berkah Instagram Masjid Berbagi Berkah. Insya Allah kedepannya akan ada program tahsin Al-Quran dan Masjid Al-Jihad sebentar lagi akan memiliki program membangun asrama untuk para mahasiswa yang tahfizul Quran atau yang ingin tinggal di masjid, karena kebetulan sekitar Masjid Al-Jihad ini ada mahasiswa ITB dan kampus-kampus lainnya. Kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan bersama mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama semuanya. Sehat selalu. Terima kasih. Semuanya Bapak Ibu semuanya. Tetap jaga kesehatan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dan bulan depan ketemu lagi. Amin. Amin. Insyaallah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon izin mendahului. Silahkan Ibu, silahkan. Pak Ustadz Haris, maaf saya dari Jakarta. Oh iya, Saya iya Ibu. dari Dr. Hedi Sampurno. Jadi mohon maaf tadi saya masuk, nggak apa-apa ya. Nggak Saya apa-apa, ingin Ibu. sekali belajar. Ya. Ya, Karena kata anak saya sudah pernah mendengar Ustadz Wijayanto. Jadi iya. dia bilang bagus sekali mah ya. Iya. Ya, terima kasih. Sama-sama Pak Ustadz Ibu. sudah live ya? Pak Ustadz sudah live? Sudah live Ibu. Ada Ya, ini, salam aja ya. ada kajian. Ya, ini Dr. Andika. Ya, Bu, Saya makasih dari ya, Dr. Bu. Hedi, ya. Ya. Saya di Jakarta. Oh iya, Bu, makasih. Mudah-mudahan bulan depan bisa ikut lagi ya. Jalan nanti diundang. Ya. Assalamualaikum. Kenal sama Dr. Miske enggak? Maaf, kenal Kenal. Dr. Miske? Kenal? Iya, Saya kenal. sepupunya. Saya sepupunya. Oh, Dr. Miske. semuanya. Oh iya, iya, Bu. Miske Wirin. Ya, Dr. Miske ya. 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 Ya, assalamualaikum. Sampai ketemu ya. Mohon izin, Elif ya. izin pamit, Dr. Andika, Dr. Haris. Oh ya, Pak Indra, makasih Pak. Assalamualaikum, saya dari Bogor. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat izin lab ya. Silahkan Ibu. Ini yang jamaah Al-Jihad ini yang paling belakang pulang ya. Dr. Susi, Dr. Andika. Keluar rumah. Aku dilihat ya. Ya, mudah-mudahan lah bisa lancar terus. Amin. Mudah-mudahan Pak ya. Yang penting sehat. Sehat semuanya jamaah Masjid Al-Jihad. Pamit. Enggak ya. Izin Pamit ya. ya. Ya, Haris, silakan. terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dwi. Sehat Bu Dwi. Alhamdulillah sehat Bu Dokter. Tadi nyupir, jadi tadi gelap terus kameranya sampai selesai. Monggo. Assalamualaikum. Salam.